Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan saya harus berbicara sekarang, ada kabar terbaru memang. Teman saya juga dari Jepang sudah mengatakan tadi kita ngobrol, bahwa Justin Hubner yang belakangan ini terus menjadi perbincangan ketika dia mengupload akun bahwa dia ada berita besar, kemudian di saat namanya masuk di skuad senior, ya 31 nama pemain Wolverhampton Wanderers, ya, dan dia memang tidak ada dalam list di saat tampil melawan Fulham di pekan kemarin, karena dia memang ada di luar Inggris, dan dia itu mengupload memang keberadaan dia. Memang banyak yang bertanya ya, kemana dia akan pergi, karena disinyalir Justin Hubner ini akan keluar, ya, akan mencari tantangan baru. Ada yang melihat bahwa dia akan balik ke Belanda, kemudian ada ke Inter Miami lah, ke Amerika, kemudian dia akan ke salah satu klub Eropa, bahkan mungkin dia akan ke Asia. Santer juga terdengar JDT, Johor Darul Taksim, ingin mengontrak dia dengan mahar yang begitu tinggi. Tapi saya pikir enggak, kalau bicara dengan JDT ya. Justin juga akan berpikir ya, dua kali, pasti dia akan memilih klub, kalau tidak di Belanda, mungkin di luar Inggris, ya. Tapi kabar tadi itu memperlihatkan bahwa dia itu sudah pasti akan dipinang oleh klub di J-League, ya, liga teratas di Jepang, yaitu Cerezo Osaka. Karena dia ini ada kode-kode dari dia sebelumnya, dia akan pakai jersey berwarna pink. Pink itu memang akan konotasinya dengan misalnya Inter Miami, klubnya Lionel Messi saat ini, atau ke Palermo di Italia. Nah, di Asia ini siapa? Ternyata dia berlabuh di Cerezo Osaka. Makanya ada foto dia menarik kopor, ya, dia akan bepergian keluar Inggris, dan disitulah muncul teka-teki seorang Justin Hubner ini. Oke. Ya, pemain muda kita yang akan nantinya bermain melawan Vietnam, karena namanya masuk di list 28 pemain dari STY di tim nasional kita, dan akan ditentukan 23 nama nantinya. Saya sudah pastikan dia akan menjadi pemain inti untuk tim nasional kita menghadapi Vietnam di GBK. Dan Justin Hubner ini memilih tantangan baru ini. Saya pikir pas buat dia karena kalau dia di tim senior, karena dia masih muda, dia akan lebih banyak mungkin saja duduk di bangku cadangan. Seperti ketika melawan Arsenal, ya, dan sulit akan persaingan di sana untuk masuk ke skuad inti, walaupun namanya tuh sudah terdaftar masuk di jajaran tim utamanya di senior, ya. Oke, karena banyak kemarin juga bertanya-tanya, Bung, dari mana tuh bisa dia bermain? Ya, memang dia tidak bermain bersama Fulham, ya, untuk masuk ke sana persaingan. Tapi kalau melihat di skuad Wolverhampton Wanderers 2024, ya ada namanya. Bahkan dengan nomor punggung dia 67 ada bendera Indonesia. Nah, sekarang kita bicara dia ke Cerezo Osaka. Cerezo Osaka ini saat ini ya bertengger di posisi ke-6 di J-League. Sanfrecce ada di atas. Dari 3 pertandingan yang sudah dilalui oleh Cerezo Osaka, mereka menang sekali. Terakhir kemarin, Sabtu kemarin, mereka menang melawan Verdi, ya, dengan 2-1, dan 2 kali imbang, belum pernah kalah. Ya, jadi nilai mereka 5. Makanya ada di posisi ke-6 dari 18 klub yang ada di sana. Musim lalu, Cerezo ini berada di peringkat ke-9 dari 18 klub. Ya, dan terbilang masih oke lah, ada di papan tengah. Dan sekarang mereka sedang membidik untuk bersaing di papan atas. Dengan kehadiran Justin Hubner ini, maka mungkin lini belakang akan diperkuat, akan lebih tangguh. Justin Hubner ini akan bermain posisi kan banyak. Bisa di gelandang bertahan, bisa di bek tengah, ya. Kemudian bisa digeser juga di bek kiri, sama seperti di U21 Wolf. Ketika dia bermain di beberapa tempat, terutama di bek kiri dan bek tengah. Kecuali waktu di Piala Asia kemarin, STY mendorong dia bermain sebagai gelandang bertahan bersama dengan Ivar Janner. Ini klub yang berdiri 67 tahun yang lalu ya, Cerezo ini, tepatnya 1957, dan dilatih oleh Akio Kogiko, ya, pelatih mereka. Dan Justin Hubner ini, jika sudah memakai kostum Cerezo Osaka, maka dia akan bermain di Yodoku, ya, stadion milik dari Cerezo ini yang berkapasitas hampir 25.000 penonton. Jadi itulah suatu hal yang baru, dia meniti karir
Ya, saya pikir ini lebih dekat ke Indonesia. Kalau bicara di Jepang, nggak terlalu jauh untuk penerbangan dia kalau bermain dengan tim nasional kita. Karena Justin Hubner ini juga punya kesempatan untuk bisa bermain di Piala Asia U23. Di saat dia tidak dengan Wolf, siapa tahu dengan Cerezo dia punya waktu yang bisa terbuka buat dia bermain ya. Tapi tergantung klubnya. Ya, pendekatan juga PSSI dengan klubnya karena dia menjadi bagian utama kalau bermain di U23 kita. Ya, U23 kita bermain di Qatar bersama dengan Elkan Bagot di belakang, dan Rizky Ridho ini sangat kuat untuk tim U23 kita di Piala Asia karena kita baru pertama dalam sejarah lolos dan sangat diandalkan oleh STY. Jadi itu teman-teman, bagaimana info terbaru dari seorang Justin Hubner, dan sekarang memang dia keluar dari Inggris, dan saya pikir tidak ada salahnya buat Justin Hubner. Satu saat kalau dia bermain bagus, ya dia bisa bermain di Eropa lagi. Karena usianya memang masih muda. Jadi dia ingin membuktikan bahwa dia harus bisa mendapatkan jam bermain yang lebih. Kalau di Wolf mungkin sulit. Kalau di Wolf U21, oke, dia kapten kesebelasan, pasti akan dapat jam bermain yang banyak. Tapi kalau bermain di utamanya, maksudnya di tim intinya, ini akan sangat sulit tentunya. Kalaupun ada mungkin cuma 5-10 menit ditampilkan ya oleh pelatih dalam pertandingan. Makanya dia ingin keluar karena bisa mendapatkan jaminan utama. Dia datang ke Cerezo juga dengan jaminan bahwa dia akan bermain sebagai pemain yang reguler di kompetisi J-League. Ya, semoga kita ikuti terus perkembangan dari Justin Hubner ini dengan kostum warna pink yang akan dia gunakan. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara soal Justin Hubner. Ciao.